Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Kiantoro dan teman saya Eka Adrian Saputra. Kami di sini akan menjelaskan tentang program UAS atau demo UAS grafika komputer. Kali ini saya dan teman saya Eka Adrian Saputra akan menjelaskan tentang animasi 3 dimensi. Pada kelompok kami membuat suatu program aplikasi, yaitu membuat animasi 3 dimensi seperti kubus atau kubus berputar-putar. Nah, kurang lebihnya seperti ini gambaran dari animasi kita. Nah, untuk program-program atau fungsi kode aplikasi akan dijelaskan oleh teman kita Adrian Saputra. Kepada teman kita Adrian Saputra, kami persilakan untuk menjelaskan program aplikasi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya langsung saja menjelaskan source code dari hasil 3D Graphicom kelompok kami. Jadi ini semua sintaknya dari hasil codingan kami. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang source code yang ada. Jadi pertama itu yang ada dalam codingan 3D kami itu GLFloat. Apa itu GLFloat? GLFloat itu mendefinisikan dari size ya, dari ukuran yang tidak bisa berubah oleh sistem. GLFloat. Selanjutnya itu ada GL Clear Color. GL Clear Color di sini. Jadi GL Clear Color itu menentukan untuk warna garis titiknya ini GL Color. Jadi kami menggunakan 0F, 0F, 0F 4 ya. 4 variabel karena ini 3D. Terus di sini ada GL Clear Depth. Bedanya dengan color. GL Clear Depth ini untuk menspesifikasikan ya bentuk dari value yang berupa depth buffer, kedalamannya itu berapa, kedalaman latar belakang. Jadi selanjutnya ada juga di sini GL langsung ke GL enable. Jadi ini mengungsikan untuk supaya GL-nya ini bekerja, kedalaman yang tadi dalam void init GL ini yang kita pasang bekerja dalam kedalaman berapa gitu. Jadi untuk mengaktifkannya ceritanya seperti itu. Jadi ini ada GL depth function. Jadi ini kedalaman fungsinya untuk menjadi kedalaman dalam tes nanti itu seberapa dalam nanti akan diatur lagi. Jadi dengan GL depth function ini akan menjadi lebih dalamnya itu bisa jalan, maksudnya seperti itu. Terus di sini ada GL set model. Masuknya GL set model itu untuk memilih seberapa halus dalam renderingnya nanti itu kan. Jadi di dalam memasukkan warna, masukkan latar belakang itu kan ada halusnya, mau halus seberapa. Jadi ini kami masukkan GL set mode dalam void init GL yang pertama, set model ya. Terus GL hint ini sebenarnya bisa dimasukin juga. GL ini cuma untuk implementasi sesuatu yang untuk koreksi doang gitu, maksudnya untuk dikoreksi harus dikoreksi dari rendering gitu, dia mengkoreksi lagi gitu apakah sudah benar GL yang di atasnya yang kita masukkan ini, GL apa yang sebelumnya itu apakah warnanya sudah benar, kedalamannya sudah benar, apakah bentuknya sudah benar. Jadi sebenarnya GL ini untuk itu koreksi ulang kembali ceritanya. Jadi kita masuk ke selanjutnya itu void display-nya. Yang di display ini selanjutnya itu kami masukkan pertama itu yang jelas kita clear dulu gambar yang kan kita ingin masukkannya satu. Jadi ini yang tadi itu pertama kedalaman, terus display-nya dulu, jadi masukkan satu. Nanti di terakhir baru kita masukkan apa yang ingin kita gambar. Jadi yang kedua ini
coding untuk displaynya ya, untuk keluarannya mau seperti apa. Jadi warna kedalaman sudah jelas, kita panggil lagi dalam sini, terus kita masukkan ke yang kedua di void display ini matrix. Kenapa pas matrix? Karena display itu semua berhubungan dengan matrix. Untuk menampilkan gambarnya, titiknya nanti akan keluar gel matrix. Jadi apa itu gel matrix? Matrix mode ya jelas untuk menspesifikasikan pemodelan matrix, matrixnya mau seperti apa gitu, spesifikasi matrixnya. Jadi kita masukkan di sini akan keluar matrix, maksudnya seperti itu. Terus selanjutnya GL load intensity. Jadi matrix saat ini nih yang di atas ini, jadi dengan GL load ini, GL matrixnya bermode tadi itu GL model view di GL load, jadi terload gitu, terpanggil dalam sini untuk matrixnya itu bisa dikeluarkan. Halo? Setelah keluar baru ditranslatekan oleh GL translate ini. Jadi kita mentranslatekan dari yang load itu masuk ke GL translate, jadi ditranslatekan ulang lagi modelnya. Translate multiple current matrix, jadi ditranslasi kan matrix itu kan berbentuknya kan koordinat. Apa aku kirim Excel aja? Jadi koordinatnya itu ditranslate dulu baru bisa masuk dalamnya. Jadi GL translate, masuk ke GL translate, dia masukkan nomornya, nomor koordinatnya. Terus selanjutnya kita masukkan GL rotate, karena ini konsep kami ya untuk memutarnya. Jadi memutarnya sepanjang apa? Sepanjang GL angle cube. GL angle cube tadi ada di atas. GL angle cube Ada ya, sebesar 0, f ini. Jadi tidak berputar, maksudnya berputar statis gitu di tempat nanti. Sama siapa kamu? Jadi total F. Terus GL begin. Masuk GL begin tuh kita membuat konsep ini kan, gambar ceritanya kan ya, hasil tampaknya seperti ini ya. Saya keluarkan dulu. Artinya seperti ini kan, kotak. Jadi kotak ini seperti ini. Jadi kami rencananya bikin kotak. Jadi pertama yang jelas kita masukkan untuk awal dari headnya, datar dari kepalanya, kita bikin dulu pasti GL begin dengan dalamnya GL quartz, karena kita menggunakan 4 ya GL quartz. Jadi yang pertama kita memasukkan color warna oranye di sisi pertamanya, kita masukkan warna oranye yaitu GL color 3F. Ini GL 3 color F jelas untuk memberi warna, jelas ya, memberi warna. Tapi gara-gara ini GL quartz kan, jadi yang pertama di sisi pertamanya kita kasih warna oranye. ABC maksudnya kan kubus itu kan mempunyai 4 titik sudut. Jadi sudut pertama ini, sudut kedua ini, sudut ketiga ini, sudut keempat ini, ABCD. Terus masuk terus ini sama semuanya, pokoknya semua sama GL colors. Saya cuma hanya menjelaskan source code-nya ya. Pokoknya color vertex, color vertex, color vertex sampai menjadi sebuah kubus gitu. Setelah menjadi sebuah kubus, kalau sudah selesai semua, jangan lupa untuk di GLN, karena kita telah selesai menggambarnya. Setelah menggambarnya, kita sudah tentu kita menggunakan swap buffers. Kenapa ke swap buffers? Agar saat bufferingnya itu tidak terlalu lama gitu, terlalu lama. Jadi swap buffers, jadi dia langsung mengeksekusi 2 program langsung, depan dan belakang, jadi depan dan belakang. Karena 3D ini mainnya kan bisa melihat dari belakang, depan, sisi kanan, bawah, atas, bawah, pokoknya dari segala arah 3D. Jadi makanya kita membuat swap buffer agar bisa langsung rendering semuanya. GL swap buffers ya, GL swap buffers mana pengertiannya? GL swap buffers, swap the buffer of the current window of double buffer. Jadi double lah. Nah sebenarnya tidak apa-apa nggak menggunakan swap buffers, tapi biasanya kalau 3D yang berat itu, yang grafik berat tidak menggunakan swap buffer, akan lebih lama dalam buffering. Kenapa? Karena dia hanya satu arah gitu buffering, membufferingnya gitu, mengeksekusi bufferingnya. Terus angle piramid, baru angle piramid, angle cube, maksudnya ini rotasi tadi kan, karena dipanggil lagi tadi rotasinya 0, yang pertama kan 0 statis bawah, terus tambah angle piramid 0,f koordinatnya, jadi dia bertambah gitu. Rotasinya bertambah kami bertambah sekitar 0,9. Ini konsep kami ya, jadi seperti ini lah.
ditambah 0/9, 0.9 ya, 0,9 sorry. Terus angle cube-nya 0,30 Terus void timer. Di sini kita mengatur void timernya. Di dalam void timer ini jadi kita panggil lagi post red display. Jadi itu mengambil ya ceritanya mengambil lagi yang tadi kita redisplay, itu yang kita ambil di display tadi, kita bikin di display, terus kita panggil lagi ke dalam timer. Kenapa kita menggunakan redisplay? Karena percuma gitu kalau ada kita kan mau rendering tapi kita ngerendering kok nggak ada barangnya, jadi kita harus ambil tadi yang sebelumnya kita gambar terus kita panggil lagi dalam timer ini. Gunanya apa seperti ini? Agar ya paling nggak codingnya rapi gitu ya kan, ada timer, terus cara gambar, cara kasih warna, terus kasih waktunya, itu 3D maksudnya. Jadi di sini timernya got display dipanggil lagi, di sini baru bisa kita masukkan timer functionnya. Timer functionnya kami masukkan reverse mill 1 dan timer 100. Ini maksudnya 1/100 putarannya itu mau sebesar apa gitu, jadi detik ya. Reverse mill itu dalam satuan milidetik. Oke, selanjutnya kita ke void reshape. Reshape ini maksudnya saat kita mutar itu membuat 3D kan barang bergerak gitulah, barang bergerak. Gak mungkin barang bergerak itu pas waktu diputar kan masa tidak berubah gitu gambarnya, pasti berubah ya kan, maksudnya berubah lah gambarnya berubah. Jadi kita definisikan lagi di reshape sini, di reshape masuk di reshape sini, void reshape. Jadi yang kami gunakan di sini tetap goal for aspeknya mau sebesar apa ya, yaitu tinggi dan lebarnya mau sebesar apa gitu untuk pas itu kita putar. Terus kita melihat dari sisi mana gitu. Ini viewport, GL viewport itu ya. Untuk viewport kita lihat dari kan kita melihat di depan gitu. Kita maksudnya lihat dari depan, nggak ada orang yang duduk di depan tapi lihatnya yang belakang, kecuali dia menggunakan cermin gitu atau menggunakan yang lain sebagainya lah, pokoknya bisa menggunakan pantulan cahaya lain gitu. Karena kita lihatnya depan doang, nah kita set viewportnya itu yang mana dulu awal-awal. Pasti ya viewportnya kita lihat atas depannya dulu ya, 0 untuk width dan height-nya. Terus viewport matrix mode, kita kembali lagi manggil matrix mode untuk setting metriknya, load identity, perspektif. Oke. Perspektif PD. Jadi yang baru dari sini kita reshape itu kita menggunakan perspektif. Kenapa? Pas waktu kita mutar itu kan kita melihatnya monoton itu, perspektifnya kita melihat kemana gitu. Jadi perspektifnya kita menggunakan perspektif 4,5 ini biar perspektif untuk melihat perspektifnya dari arah mana, projective matrixnya. Jadi kami menggunakan 45 OF ini, pokoknya bisa diganti setelah kalian sesuai dengan konsep kita masing-masing ya. Jadi GL perspektif ini jadi nanti ukurannya berukuran kotak, tetap kotak ya, karena kita kan gambarnya kotak, kita putar gambar kotak lagi nggak apa-apa. Ada yang mau menggambar kotak terus diputar menjadi gambar lain ya terserah, tapi kami hanya membuat seperti ini. Jadi aspeknya seperti ini, perspektif, terus panggil lagi aspek 45 ukuran kotak, masih kotak ya. Terus lanjutkan intermediate, kita memanggil untuk variabel-variabelnya untuk terakhir agar bisa jalan di dalam rendering, maksudnya jalan di rendering. Percobaan kita gambar tapi ujung-ujung headcap, apa bahasa headcapnya, pokoknya tempat coding untuk menggambarnya itu nggak ada gitu. Makanya kita bikin integer main ini maksudnya aplikasinya gitu biar bisa jalan. Kembali lagi tadi kan cuma untuk bisa gambar matrix, gambar titik, gambar gini, tapi kalau tidak bisa direndering oleh aplikasinya sama aja kan itu maksudnya. Jadi kita bikin integer main di sini, argcheck, char, argf. Kembali ke C ya, tetap kembali ke C++. Terus kita masuk GLUT init, jelas kita masukin GLUT init, kita instalasi lagi GLUT-nya. Terus kita masukkan GLUT init display mode. GLUT init display modenya itu berupa menggunakan GLUT init display mode. GLUT init display mode kita gunakan biar lebih cepat gitu ya. Jadi
good init display mode, good double, jadi ada double buffernya jadi ganda. Terus gilid init window size, nanti Windowsnya itu ukuran Windowsnya itu jadi sebesar apa, nah jadi sebesar gimana, pokoknya ini nanti ukuran dari ujung sini ke ujung sini sama ke sini, ini namanya good window size. Selanjutnya nanti good Windows posisinya paha tuh selesai rendering ditaruh di mana itu Windows size nya. Terus yang terakhir jelas create window size, create windownya titlenya terserah sih, ini kok titelnya kita mau bikin apa. Di sini kami kosongkan saja ya, nih kan ini kan sudah graphic tadi chart atas. Kalau yang title itu di sini nanti keluarnya. Kalau yang create windownya di sininya nih, pas waktu mau tekan ini. Nah ini kan nggak ada, nah, itu maksudnya. Terus Windows good display function ya, menampilkan fungsi. Tetap kita balikan lagi display fungsinya yang tadi kita sudah garap, tidak kita bikin bersama-sama. Displaynya kita panggil lagi display function, terus kita panggil lagi di shape yang tadi yang di atas sudah kita bikin gambar. Terus init.gl kita inisiasi lagi, timernya kita panggil lagi karena ada udah jadi satu pokoknya tadi kan kita. Nah, makanya tadi ceritanya itu kita bikin terpisah agar pemanggilan di bawah ini lebih gampang. Tinggal panggil ini nggak perlu kita tulis lagi ulang, maksudnya gitu. Panggil display, panggil shape, init lagi, panggil timer. Terus kita karena kita mainnya ngelook ya, biar gambarnya tidak terlalu banyak coding gitu lah. Bisa sih kalau mau dibikin loopnya banyak ya, tapi ini di copy sebanyak looping yang mau kita bikin gitu. Nah kalau ada main loop kan tinggal kita masukin, jadi kita yang melakukan ulangan biar bisa mutar. Terus kita tinggal tidur pun masih tetap memutar itu kubusnya, ya nggak ya kan. Jadi kita pakai loop biar kita bisa lihat ya tidak berhenti-berhenti. Nah mana tahu ada yang punya cita-cita menjadikan hasil rendering kami ini sebagai wallpapernya, ya nggak tahu gitu kan. Selanjutnya itulah, terima kasih. Saya hanya menjelaskan source code-nya, selanjutnya nanti saya hanya menjelaskan source code-nya. Jadi inilah hasil dari 3D grafik kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan pada Eka Adrian Saputra telah menjelaskan program animasi 3 dimensi kotak kubus. Nah, selanjutnya saya sendiri Aris Sugiantoro akan menjelaskan atau memaparkan running program aplikasi tersebut. Nah, kurang lebih runningnya seperti ini. Nah, ini adalah suatu program running dari aplikasi yang telah kita buat. Kita membuat suatu program aplikasi yaitu kubus yang berputar-putar ke belakang. Nah, kurang lebihnya seperti ini aplikasinya. Nah, kita menggunakan ini. Ada 4 sudut atau menggunakan kotak 4. Nah, untuk kotak-kotak tersebut terdapat di sini. Nah, di sini pada GL bikin memulai menggambar kotak segi 4. Nah, di sini di pertama ini, di angka yang pertama ini itu merupakan kotak yang satu. Kemudian yang kedua ini adalah kotak yang kedua. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Ini adalah kotak satu, ini adalah kotak dua. Bisa dilihat seperti itu gambarannya dari aplikasi kita atau aplikasi 3 dimensi. Nah, semisal kalau kotak tersebut dihilangin salah satunya. Semisal saya menghapus di kotak kedua ini salah satu ini G. Nah, kemudian langsung dihapus di running programnya dulu. Nah, semisal dijalankan, apa yang terjadi? Nah, akan seperti ini. Atau tidak berurutan kembali, seperti ini. Warnanya tidak sesuai dengan asli yang tadi. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita kembalikan lagi. Kita jalankan lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau ini seperti ini, soalnya kan tadi sudah dikembalikan seperti pemulanya. Terus kemudian semisal ingin mengganti atau ingin menghapus kotak ini, yang satu kotak ini kan ada 4 segi 4 seperti ini. Dihapus salah satu, apa yang terjadi?
Nah, semisal ini dihapus, yang terjadi adalah ini, atau warna salah satu atau kotak salah satu itu akan hilang. Jadi seperti ini, jadi seperti mau bilang satu atau satu kotak itu akan hilang, seperti itu. Kurang lebih seperti itu program yang kita buat. Nah, itu adalah fungsi dari GL Vertex. Niki A, B, C, D itu maksudnya adalah dari kotak tersebut, atau kotak satu sisi kotak A, B, C, D seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus apa lagi ya? Kedua, ketiga, seperti itu. Oh, kita kembalikan lagi seperti awal. Nah, tampilannya seperti ini, berputar-putar ke belakang. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan lagi untuk semisal ukuran dari mengatur jendela ini, GL Unit Window Size. Nah, ini untuk mengatur ukuran dari Windows-nya tersebut atau mengukur objek yang terjadi. Nah, seperti ini saya rubah semisal ini 1000, ini 1000. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi akan seperti ini. Tampilannya atau jendelanya lebih besar dari yang asli. Nah, ini program aplikasi yang telah kita buat. Seperti itu. Nah, kita close kembali. Nah, terus kemudian ini kita semisal membuat ukuran kotaknya. Ya, di sini ya, semisal ini kita ganti menjadi 50. 50, ini ukuran kotaknya. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi seperti ini. Kotaknya akan lebih besar, menjolok lebih besar. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya pribadi, Aris Sugiantoro, dan teman saya Eka Adrian Saputra mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.